Shalom HCC Families, sesaat lagi Anda akan menyaksikan atau mendengarkan Saat Teduh edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh mengambil waktu, berdoa, dan menyembah Tuhan bersama-sama. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara dikuatkan dan saudara diubahkan lewat firman Tuhan yang luar biasa. Mari siapkan hati saudara dan selamat menyaksikan. Shalom Bapak Ibu dimanapun berada, ada yang di Morowali, ada yang di Tentena, ada yang di Poso, ada yang di Luwuk, ada yang di Kota Palu, di Toraja, bahkan ada yang di Makassar, ada yang di Jakarta, ada yang di luar negeri. Saya percaya semua kita saat ini sudah mempersiapkan hati pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari saja kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa, Engkau sungguh luar biasa bagi kami. Terima kasih buat hal yang baik yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Kekuatan, kesehatan, berkat perlindungan. Kami nikmati sampai dengan hari ini. Kami percaya semua karena anugerah Tuhan. Kami akan kembali mendengarkan firman-Mu, urapi hamba-Mu, urapi setiap kami yang mendengarkannya. Terpujilah nama-Mu Bapa. Ini hati kami. Kami bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, pada kesempatan saat ini saya rindu berbagi firman Tuhan yang saya siapkan dalam Roma 8 ayatnya yang ke-28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara, ayat ini adalah salah satu ayat favorit orang percaya. Bahkan saya perhatikan baik itu di Instagram, Facebook, WA, ayat ini banyak dijadikan status oleh orang-orang percaya. Bahkan mungkin ketika kita mengalami masalah, ketika kita mengalami pergumulan, mungkin ayat ini adalah salah satu ayat yang kita ucapkan untuk menguatkan iman kita. Kita ucapkan, kita perkatakan ayat ini sehingga masalah apapun yang kita alami saat kita baca firman Tuhan ini, ada kekuatan yang baru yang kita miliki. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, renungan yang akan saya sampaikan pada saat ini saya beri tema bertahanlah. Sekali lagi, bertahanlah. Saudara, kenapa kita harus bertahan dengan setiap persoalan yang kita alami? Kenapa kita harus bertahan dengan situasi sulit yang kita alami? Kenapa kita harus bertahan dengan setiap pergumulan yang kita alami? Hal yang pertama saudara, kenapa kita harus bertahan? Coba kita perhatikan dalam Ulangan 31 ayatnya yang ke-6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan janganlah gemetar. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kemudian dalam Yesaya 41 ayatnya yang ke-13. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut. Hal yang pertama saudara, kenapa kita harus bertahan dengan kenyataan hidup yang kita alami hari-hari ini? Karena kita tidak pernah berjalan sendiri. Kita harus bertahan karena apa? Saya dan saudara tidak pernah berjalan sendiri. Tuhan katakan jangan takut, aku bersama dengan engkau. Tuhan katakan jangan takut, aku menyertai engkau. Tuhan katakan jangan takut sebab aku memegang tangan kananmu. Saudara, luar biasa sekali. Apapun situasi yang sedang kita alami hari-hari ini, saya mau katakan tetap bertahan. Kenapa kita bertahan? Karena saya dan saudara tidak pernah berjalan sendiri. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, seringkali saya mendapatkan telepon dari beberapa jemaat Tuhan. Ada yang bergumul dengan sakit, penyakit yang dia alami. Dia konseling, terus minta didoakan. Kemudian ada juga beberapa anak-anak Tuhan yang terus menelpon kami. Mereka bergumul dengan ekonomi yang sementara mereka alami hari-hari ini. Sangat susah sekali. Bahkan ada juga jemaat Tuhan yang terus menelpon kami.
Mereka katakan bahwa pergumulan saya itu begitu berat. Suami saya punya wanita idaman lain. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika mereka mengatakan saya sakit, dokter sudah angkat tangan. Apakah mereka akan putus asa lalu menyerah? Ketika seorang jemaat Tuhan menelpon dan berkata, saya sakit, hati saya terluka. Karena ternyata suami saya punya wanita lain. Apakah dengan keadaan ini dia harus mengamuk, dia harus putus asa? Atau apakah ketika ada orang yang terus menaikkan setiap permohonannya di hadapan Tuhan, pergumulannya di hadapan Tuhan, dengan kondisi dia dihianati, apakah dengan keadaan ini membuat dia harus putus asa? Saudara, kami sebagai hamba Tuhan akan terus memberikan mereka kekuatan tetap bertahan. Saudara, situasi apapun yang sedang engkau alami, sekalipun suamimu punya wanita lain, apakah solusi kami akan katakan kamu cerai? Itu tidak mungkin. Atau mungkin seorang istri ternyata dia punya pria idaman lain, apakah solusinya kamu ceraikan saja? Tidak, saudara. Kami sebagai hamba Tuhan terus akan berkata tetap berdoa, minta kehendak Tuhan dan bertahan. Kenapa, saudara? Kami tetap katakan bertahan karena saya dan saudara, masalah apapun yang kita alami, persoalan apapun yang saya dan saudara alami, saya mau katakan kita tidak pernah berjalan sendiri. Apapun itu kondisi yang engkau alami hari-hari ini, ekonomimu yang mengalami kegoncangan, rumah tanggamu yang berada di ambang kehancuran, mungkin engkau seorang yang disakiti oleh orang-orang di sekitarmu, engkau dihianati, engkau mengalami yang namanya fitnah. Saya mau katakan engkau tidak pernah berjalan sendiri. Tuhan ada bersama dengan engkau, memberikan engkau kekuatan, memberikan engkau pengharapan, sehingga engkau bisa melewati badai apapun yang engkau alami. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita orang percaya diciptakan bukan menjadi kalah. Ada amin? Sebagai orang percaya, Tuhan ciptakan saya dan saudara menjadi pemenang dalam setiap masalah, pergumulan, badai apapun yang kita alami. Itulah sebabnya, saudara, tetaplah bertahan sebab Tuhan ada bersama-sama dengan engkau. Kemudian hal yang kedua, saudara, kenapa kita harus bertahan? Saudara, masih dalam bacaan kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Hal yang kedua, kenapa kita harus bertahan? Karena dalam segala sesuatu, artinya segala keadaan semuanya, Tuhan itu hadir. Saudara, kita harus mengerti, kita harus memahami bahwa Tuhan itu bekerja kadang-kadang berbeda dengan cara kita berpikir. Kita harus memahami bagaimana cara Tuhan bekerja atas hidup kita. Mengapa? Karena ayat ini memberikan penjelasan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Artinya dalam semuanya. Artinya dalam kondisi pahit, dalam kondisi manis, dalam kondisi disakiti, saudara, dalam kondisi tidak berdaya, saudara, saya mau katakan Tuhan itu selalu bekerja. Dalam kondisi cinta kita dihianati, Tuhan itu bekerja. Dalam keadaan sakit pun Tuhan bekerja, saudara. Bukan hanya pada saat kita mendapatkan promosi, Tuhan bekerja. Bukan saja pada saat kita mendapatkan bonus, Tuhan bekerja. Atau bukan saja pada saat kita mendapatkan mobil yang baru, Tuhan bekerja. Atau bukan saja pada saat kita punya rumah yang baru, Tuhan bekerja. Tetapi firman Tuhan katakan, dalam segala hal, semuanya, sakit, manis, saudara, pahit, ataupun itu persoalan yang sungguh-sungguh membuat kita hampir-hampir putus asa, saya mau katakan Tuhan itu selalu bekerja. Saudara, kenapa kita bertahan dengan setiap kondisi yang ada? Kemudian hal yang ketiga, untuk mendatangkan kebaikan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan,
Mungkin Bapak Ibu ingat kisah Maria dan Marta. Saudara mereka yang mereka sangat kasihi namanya Lazarus itu mengalami yang namanya sakit. Nanti Bapak Ibu baca kisahnya dalam Yohanes 11 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-44. Saudara, dalam kisah itu diceritakan bahwa Maria dan Marta itu memberi kabar kepada Yesus bahwa Lazarus yang Yesus kasihi, bayangkan Lazarus yang Yesus kasihi, Bapak Ibu bisa baca dalam ayatnya yang ke-31 itu mengalami yang namanya sakit. Dan Bapak Ibu amati bagaimana respon Yesus saat mendengar hal itu. Firman Tuhan mencatat bahwa apakah Yesus langsung pergi? Saudara, tidak. Respon Yesus ketika Lazarus yang dia kasihi itu sakit, dalam ayat yang ke-6 di sana dikatakan Yesus sengaja menunda 2 hari. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bahkan kalau kita baca ayat selanjutnya, Yesus baru menemui Lazarus itu setelah 4 hari terbaring di kubur. Bapak Ibu bisa baca dalam ayatnya yang ke-17. Saudara, apa yang dikatakan Marta saat Yesus menemui Lazarus itu 4 hari setelah itu, saudara? Kalau Bapak Ibu baca dalam ayat 20-21 di sana dikatakan, ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya. Maka kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati." Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dari pernyataan Marta ini seolah-olah Yesus itu tidak peduli kalau Lazarus itu sakit. Karena Alkitab menjelaskan bahwa 2 hari itu sengaja Tuhan tunda untuk pergi kepada Lazarus. Kemudian dari pernyataan Marta bahwa seolah-olah pertolongan Yesus itu kepada Lazarus itu terlambat. Saudara, apakah benar demikian? Coba kita perhatikan ayatnya yang ke-4 dari Yohanes 11. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, "Penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan." Wow, luar biasa sekali saudara. Saya mau katakan kesakitan yang dialami oleh Lazarus, Tuhan izinkan terjadi bukan berarti Tuhan menunda untuk tidak menolong, tetapi semua hal yang Tuhan nyatakan itu pada akhirnya nama Tuhan yang dipermuliakan. Saudara, luar biasa. Saya mau katakan bahwa Tuhan kita itu tidak pernah terlambat menolong kita. Bahkan Tuhan itu saudara tidak punya kehilangan cara untuk menolong kita. Berbagai hal yang Tuhan lakukan untuk menolong saya dan saudara. Sekalipun kadang-kadang yang kita lihat seolah-olah Tuhan itu tidak mendengar doa kita. Kadang-kadang kita berkata, terlalu lama Tuhan menjawab doa saya. Seolah-olah Tuhan begitu lambat Tuhan menolong saya. Tidak saudara, cara pandang saya begitu terbatas dengan cara pandang Tuhan. Tuhan bisa memandang jauh ke depan seperti apa kehidupan kita. Tetapi saya dan saudara tidak pernah tahu ke depan itu akan seperti apa hidup kita. 1 hari ke depan, 2 hari ke depan. Mungkin 2 tahun ke depan, 5 tahun ke depan. Kita tidak akan pernah tahu akan seperti apa hidup kita. Tapi saya mau katakan Tuhan yang kita sembah paling tahu apa yang akan terjadi di hadapan kita. Itulah sebabnya hari-hari ini apapun situasi yang engkau alami hari-hari ini, tetaplah bertahan saudara. Tetaplah bertahan karena dalam segala sesuatu itu Tuhan punya cara. Dalam segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi bagi saya dan saudara untuk kebaikan saya dan saudara. Akhirnya lewat peristiwa yang kita alami, nama Tuhan yang dipermuliakan. Saudara, ada seorang ibu, saya sudah sempat sampaikan hal ini.
Dia mengalami sakit jantung, divonis dokter sakit jantung sebelum virus corona. Dia sudah diberi obat, saudara, singkat cerita. Pada saat masa pandemi, sakit jantungnya kambuh dan dia takut untuk pergi ke dokter. Dan akhirnya dia menelpon saya, dia sampaikan penyakit saya kambuh. Apa yang kami lakukan, saudara? Saya katakan kepada ibu ini, Yesus dokter di atas segala dokter. Sekarang ibu takut karena kondisi, tapi percayalah dia dokter di atas segala dokter. Kami berdoa, besoknya saya tanya kembali, bagaimana kabarnya? Puji Tuhan baik. Bahkan sampai hari ini Bapak Ibu, dia tidak pernah mengalami yang namanya sakit jantung lagi. Padahal harusnya dia itu sudah konsumsi obat secara rutin. Artinya apa, saudara? Semua peristiwa yang kadang-kadang menakutkan buat kita, itu semua untuk kebaikan saya dan saudara, membuat iman kita semakin dekat kepada Tuhan. Seperti ibu ini, banyak kesulitan yang dia alami dari sisi ekonomi, dia mengalami sakit, tetapi kita lihat pada akhirnya nama Tuhan dipermuliakan, dia mengalami kesembuhan, ada kesaksian bahwa Allah yang dia sembah adalah Allah yang hidup, Allah yang dia sembah, Allah yang sanggup melakukan banyak mujizat. Itulah sebabnya saudara, situasi, kondisi apapun yang sedang engkau alami hari-hari ini, saya mau katakan tetap bertahan, karena engkau tidak pernah sendiri. Kesedihan apa yang kau alami hari-hari ini, pergumulan apa yang kau alami hari-hari ini, engkau tidak pernah sendiri. Bahkan semua hal yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, Tuhan punya rencana yang luar biasa untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang percaya dan mengasihi Tuhan. Amin buat firman Tuhan. Kita berdoa. Kami kembali datang di hadapan-Mu ya Tuhan, sebab kami mempercayai Allah yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus punya rancangan yang luar biasa dalam hidup kami. Apapun kesulitan yang kami alami hari-hari ini, apapun persoalan hidup yang kami alami hari-hari ini Tuhan, apapun sakit yang kami alami hari-hari ini, kami akan tetap bertahan. Sebab kami tahu kami tidak pernah berjalan sendiri. Engkau Allah yang Immanuel senantiasa menyertai kami. Bahkan dalam segala hal, segala musim hidup kami Tuhan, Engkau selalu ada. Bahkan rancangan-Mu Tuhan untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kami. Biar lewat hidup kami hanya nama Yesus yang dipermuliakan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kuatkan, teguhkan iman setiap jemaat Tuhan yang menyaksikan tayangan ini. Yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Sakit apapun yang mereka alami Tuhan jamah, yang mengalami pergumulan diberikan kekuatan, persoalan apapun yang mereka alami Tuhan memberikan kekuatan, mereka bisa melewati semuanya karena ada tangan Tuhan terus menolong, menopang hidup mereka. Terpujilah nama-Mu Bapa. Ini pengharapan kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Anda telah menyaksikan Worship from Home edisi Saat Teduh. Kami berdoa saudara diberkati dan dikuatkan lewat edisi Saat Teduh kali ini. Sampai berjumpa di konten online Worship from Home berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.